kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Pagi ini sekitar pukul 11, hari Rabu ya, tanggal 21 Februari 2024, Presiden Jokowi direncanakan akan melantik eh, dua orang menteri. Dan salah satu menteri yang akan dilantik itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga adalah putra sulung dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agus Harimurti ini akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Hadi Cahyanto sebagai Kepala BPN dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sementara Hadi Cahyanto ini Marskal Hadi Cahyanto dipindahkan menempati posisi atau dipromosikan menjadi Menko Polhukam. Ini sementara ini kan jabatan Menko Polhukam itu kosong dan secara interim dijabat oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian yang sekarang juga menjabat Menteri Dalam Negeri. Jadi ini kalau dengan begitu maka pos dari ke Menko Polhukam ini kembali ke tradisi dipegang oleh Jenderal TNI dan mantan Panglima. Soal benar tidaknya Agus Harimurti jadi menteri di kabinet Jokowi itu Partai Demokrat belum mau menjawab, katanya mereka menunggu besok saja. Kalau memang sudah ada SK-nya ya itu berarti jadi, kalau tidak ya berarti tidak jadi. Sementara Jokowi ketika ditanya oleh wartawan kemarin menyatakan tunggu saja besok, maksudnya hari ini gitu ya. Tetapi sudah ada kepastian dari Koordinator Staf Khusus Ari Dwi Payana bahwa betul Presiden Jokowi hari ini, pagi ini akan melantik dua orang menteri dan kemudian bersamaan dengan itu akan ada pelantikan Komisi Kejaksaan. Cuma Ari Dwi Payana itu belum mau menyebut siapa menteri yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi hari ini. Namun kalau kita lihat informasi yang berkembang ini sudah hampir dipastikan ya bahwa AHY itu akan masuk kabinet. Sekilas bagi Demokrat dan juga secara khusus bagi AHY, Agus Harimurti Yudhoyono dan SBY, ini mereka yang menang. Karena apa? Karena AHY akhirnya itu dapat jabatan. Dia kan setelah dia keluar dari dinas aktifnya di militer, ini kan secara praktis AHY itu bisa disebut sebagai pengangguran kalau dari sisi jabatan. Tapi kalau dari sisi politik dia memang masih menjadi ketua umum Partai Demokrat. Ini kan prosesnya terjadi pada Pilkada 2017 ya. Pada waktu itu dia dikabarkan diminta keluar dari TNI oleh Ibu Ani Yudhoyono dan kemudian diminta untuk maju pada Pilkada 2017. Dan kita tahu pada waktu itu dia berpasangan dengan Silviana Murni. Awalnya namanya meroket tapi belakangan dia gagal. Dia gagal masuk putaran kedua. Dan Anies Baswedan kemudian yang terpilih menjadi gubernur berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dan beberapa kali ini terlihat sekali SBY maupun AHY itu mencoba masuk di kabinet dari Jokowi. Dan sudah ada pertemuan-pertemuan tapi gagal. Kelihatannya ini faktor Megawati yang punya hubungan yang tidak baik dengan SBY. Dan pada waktu itu Megawati masih pegang kendali di pemerintahannya, masih bisa mengendalikan kadernya atau petugas partainya Jokowi. Tapi kan sekarang situasinya sudah berbeda karena Ibu Megawati itu kan sekarang sudah setengah oposisi dan sebentar lagi katanya kabarnya sudah merestui penggunaan hak angket terhadap Jokowi. Jadi ya memang tidak ada halangan lagi bagi Jokowi untuk mengangkat AHY sebagai menterinya. Perkembangan terbaru kan yang belum lama ini kan AHY sebenarnya mulai mengincar jabatan sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan di koalisi perubahan. Tapi kan kemudian gagal dengan masuknya Muhaimin Iskandar dan PKB dan akhirnya dia keluar dari koalisi perubahan dan bergabung ke koalisi yang mendukung Prabowo. Nah, tetapi yang mungkin seperti sudah sama-sama kita ketahui akhirnya Prabowo kan menggandeng Gibran sebagai calon wakil presidennya dan di situ kemudian terlihat bahwa cukup kaget juga Demokrat dan SBY serta AHY. Tapi saya kira harusnya mereka sudah memperhitungkan itu. Dan kita tahu selama kampanye kemarin itu
Demokrat sama sekali tidak memasang gambar Gibran ya di belakang kampanyenya, hanya gambar Prabowo dan AHY, atau bahkan AHY dengan dengan SBY, bahkan juga hanya SBY saja yang mengingatkan dia, menanyakan apakah masih ingat saya, begitu ya. Jadi ini kelihatan sekali di situ bahwa Demokrat itu mencoba memutus asosiasi dengan Jokowi. Ini kan saya kira ini berkaitan dengan citra yang mereka bangun selama ini berseberangan dengan Jokowi, dan itu dipastikan dengan mereka bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo Gibran, ya ini secara politik akan merugikan elektoral Demokrat pada pemilu legislatif yang baru berakhir lalu ya. Memang ini antara Jokowi dengan SBY itu citranya itu saya kira apa ya, ini seperti kutub selatan dan utara gitu kalau saya tidak mau menyebutnya sebagai bumi dan langit. Yang satunya itu SBY itu dikenal sebagai seorang yang demokrat, dan memang dia sangat menjaga citra itu gitu kan, makanya sampai akhir masa jabatan pun dia juga tidak membentuk politik dinastinya secara langsung, baru kan AHY itu baru dipromosikan menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah SBY juga tidak lagi jadi presiden. Ini beda sekali dengan Jokowi, dia tidak hanya mempromosikan anak dan menantunya menjadi kepala daerah, dan kemudian mempromosikan Gibran menjadi calon wakil presiden, dan anaknya yang paling bontot Kaisang itu hanya 2 hari menjadi kader PSI langsung jadi ketua umum. Ini beda sekali lah dengan SBY ya. Dan jadi ya kalau satunya demokratis, satunya itu otoriter, satunya ya masih menggunakan politik ewo pakewo, rasa malunya sangat tinggi. Yang satunya lagi nggak kenal ewo pakewo seperti itu, apa nggak punya malu juga gitu, walaupun sekarang dikecam di seluruh Indonesia ya berkaitan dengan pencawapresan Gibran. Yang satunya intelektual SBY. Nah ini jelas dari kalau kita sering lihat foto-foto SBY kan tampil dia sedang membaca buku gitu, atau dia kalau bicara dia membahas sebuah buku. Yang satunya nggak pernah baca buku-buku teks semacam itu. Sekali-sekalinya Jokowi itu foto sedang membaca, itu yang dibaca adalah Shinchan. Apalagi ya yang sangat berbeda tuh. Nah, ini soal dunia internasional. Waktu masih menjadi presiden, SBY itu terlibat aktif dalam berbagai pertemuan-pertemuan para pimpinan dunia, terutama dalam sidang-sidang internasional atau perdebatan di sidang umum PBB. Yang satunya lagi itu nggak takut kalau datang ke PBB, nggak pernah hadir seumur-umur selama menjadi presiden 2 periode itu, tidak pernah hadir di sidang umum PBB. Sekali-kalinya hadir ya ketika masa pandemi, karena itu pun dia hanya menyampaikan pidato dalam bentuk rekaman. Dan saya kira ini perbedaannya akan berlanjut karena Pak SBY kemarin kan setelah pensiun jadi presiden sangat aktif diundang berceramah di dunia internasional. Ya sementara saya kok nggak yakin ada komunitas internasional yang ingin mengundang Jokowi nanti setelah dia tidak jadi presiden lagi. Mau ngomong apa kira-kira Jokowi di dunia internasional kalau berkaitan bicara tentang demokrasi di Indonesia gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi dari pendekatan pemerintahannya ya, teknokratisnya, yang satunya itu Pak SBY itu hati-hati gitu ya, sehingga pada waktu itu muncul olok-olok bahwa negara di bawah SBY itu autopilot, yang satunya itu hajar bleh gitu ya, pokoknya kerja 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 kerja, nggak tahu bagaimana nanti akhirnya, yang penting kerja dulu gitu ya. Hajar dulu, pikir belakangan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau lihat latar belakangnya itu secara chemistry, keduanya ini nggak bakal nyambung ya antara SBY dengan Jokowi itu. Sikap dari Demokrat itu atau sikap dari AHY dan SBY itu kan sebenarnya bisa terlihat dari pada waktu masih mereka bergabung dengan koalisi perubahan itu, video-video dari yang disebutnya apa waktu itu ya, jiwa muda kader Demokrat atau apa begitu, yang terus menerus menghajar Jokowi dan dengan narasi dan argumentasi yang sangat kuat ya. Itu saya termasuk yang suka menonton video-video dari kader muda Demokrat itu. Nah, ketika akhirnya kemudian AHY Demokrat bergabung ke Prabowo, saya kira itu lebih pada pilihan yang terpaksa. Mereka sangat marah ke Anies, nggak mungkin balik lagi begitu ya. Dan kemudian mereka juga tidak mungkin bergabung dengan koalisi yang mengusung Ganjar dan Mahfud, karena yang menginisiasi adalah PDIP di situ. Karena hubungan antara Ibu Megawati dan Pak SBY itu sekali lagi memang betul-betul dan sudah patah arang dan susah untuk dijembatani.
Nah, celakanya dengan Prabowo itu kan kemudian Gibran yang jadi calon wakil presidennya. Nah, ya ini berat sekali ya. Kalau tadi kita ngomongin antara SBY dengan Jokowi. Nah, sekarang kalau kita ngomongin AHY dengan ya AHY padanannya dengan Gibran gitu ya. Ini sama lagi, ini juga beda sekali ya. Seperti kutub utara dan kutub selatan. Untuk sekali lagi saya tidak ingin menggunakan kosakata bumi dan langit gitu. Jadi kalau sekarang AHY masuk kabinet Jokowi itu di mana dong titik temunya? Ya, titik temu kedua ayah anak beranak ini ya faktor AHY dan jabatan yang akan diperolehnya atau jabatan yang sekarang diperolehnya. Concern SBY ini terutama ya dan kemudian AHY adalah bagaimana dia segera mendapat jabatan, pecah telur mendapat jabatan gitu ya. Sementara concern Jokowi adalah dukungan dari partai politik dan secara tidak langsung dia bisa menunjukkan bahwa kelas dia itu lebih tinggi dari SBY. Jadi dari faktor ini saja itu Jokowi itu sudah untung banyak dibandingkan SBY. Buat Jokowi yang masa jabatannya tinggal sampai 20 Oktober itu nggak ada ruginya ya kasih jabatan dan bagi-bagi jabatan di kabinet dengan harapan ada timbal baliknya dukungan politik. Kebetulan kan sekarang ada slot yang kosong dengan mundurnya Mahfud MD, dia maju sebagai calon wakil presiden Ganjar dan kemudian dia mundur untuk menunjukkan etikanya, kelas etikanya yang tinggi dengan mundur sebagai Menko Polhukam. Nah, jabatan kosong itu tadi kan sekarang ditempati oleh Tito Karnavian sebagai Menko Polhukam ad interim. Jadi dengan sekarang menempatkan Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI, Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto menjadi Menko Polhukam, ya ini kan Jokowi juga untung karena dia menyenangkan TNI. Ya karena bagaimanapun jabatan itu kembali ke mereka, bukan di Polri ya meskipun kemarin ad interimnya itu adalah Tito, tapi tetap saja buat TNI itu yang merasa kurang puas karena secara tradisi itu adalah jabatan mereka begitu. Nah, pos yang kosong Hadi diberikan ke AHY. Walaupun sesungguhnya bagi kita sulit mencari atau mendapatkan penjelasan secara rasional dengan latar belakangnya AHY yang dia minim sekali pengalamannya di pemerintahan karena kalau di pemerintah katakanlah kalau TNI itu sebut pemerintahan kan jabatan dia kan sampai hanya pangkatnya hanya mayor gitu ya. Jadi ya kalau Anda tanya apa hubungannya kemudian AHY diminta mengisi posisi sebagai Menteri ATR, sama halnya sebenarnya juga Hadi Cahyanto juga seperti itu. Nah, jadi kita tanya kemudian mengapa dia ditempatkan di posisi itu? Penjelasan utamanya ya karena pos itu kosong, dan saya kira jabatan itu buat AHY itu ya cukup prestisius juga karena selama ini kan selalu dicitrakan kalau AHY itu mau masuk ke kabinet itu ya mungkin jadi Menteri Pemuda dan Olahraga begitu yang jabatan sebenarnya nggak penting-penting amat ini. Kalau ATR ini jabatan yang penting dan juga sebenarnya ini jabatan yang basah kalau dari sisi kabinet. Nah, Jokowi ya sekarang ini sudah di sisi Jokowi saya kira dia memang hanya bisa melakukan reshuffle parsial. Jadi karena ada kosong di Menko Polhukam, Hadi Cahyanto yang menempati sebagai Menteri ATR meninggalkan posnya, ya AHY lah yang dimasukkan di situ. Karena sekarang ini ya meskipun sudah menjadi partai oposisi, nggak mungkin kelihatannya Jokowi itu mengotak-atik kursi PDIP, Nasdem, bahkan PKB. Jokowi saat ini kan butuh dukungan di parlemen agar dia tidak dimakzulkan. Apalagi Ganjar dan Anies itu sudah bicara kemungkinan kerjasama antara paslon partai-partai yang mendukung paslon 01 dan 03 untuk menginisiasi hak angket di DPR. Kalau toh tidak hak angket ya hak interpelasi. Kita tahu hak angket ini ujung-ujungnya bisa ke pemakzulan. Dalam konteks inilah kita kemudian menjelaskan kepada kita mengapa pada waktu itu Jokowi mengundang Surya Paloh yang dinarasikan oleh istana yang meminta untuk bertemu itu yang bolak-balik tidak bertemu adalah Surya Paloh gitu. Dan soal ini kemudian dengan tegas dibantah oleh Partai Nasdem. Jadi ya dari situ saja kita memastikan bahwa nggak mungkin misalnya ada Menteri Nasdem yang tinggal satu itu sekarang yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar itu kalau diutak-atik. PDIP aku yakin udah pasti nggak diutak-atik kecuali kalau PDIP yang mengundurkan diri gitu ya. Dan bagaimana dengan Caimin? Ini Caimin kan juga punya 2 menteri di kabinet. Saya kira juga nggak mungkin di reshuffle karena yang justru yang paling mungkin itu sekarang Caimin akan diundang seperti Surya Paloh diundang ke istana begitu ya. Karena bagaimanapun kan dia ketua umum partai koalisi pendukungnya Jokowi.
Nah, dari sisi kalkulasi politik, karena itu saya kira dengan masuknya AHY, ya Jokowi ini menang banyak gitu dibandingkan SBY. Terus bagi SBY dan AHY apa untungnya dengan masuk kabinet? Ya tadi saya ingatkan bahwa untungnya AHY itu pecah telur. Dan kemudian dari sisi SBY, dia pasti tidak terlalu merasa bersalah lagi kepada AHY dan juga menantunya tentu saja, ya, karena dia menantunya itu maksud saya Anissa Pohan gitu, karena kan dengan menarik AHY dari TNI padahal waktu itu karirnya AHY itu sedang cemerlang-cemerlangnya dan diperkirakan ini akan menjadi pemimpin masa depan TNI, dan kemudian dia jadi pengangguran jabatan, kan ini pasti sebagai seorang tua SBY merasa bersalah. Ini kan nganggur secara jabatan sejak tahun 2017 ya sampai 2024, itu adalah pengangguran yang cukup panjang ini ya. Kalau untuk orang biasa nganggur selama 7 tahun ya udah babak belur hidupnya. Tapi karena dia anak presiden, dia punya aktivitas sebagai ketua umum partai, ya anteng-anteng saja. Tapi jangan dilihat secara finansial saja. Tapi kan bagi mereka soal jabatan, posisi itu sangat penting. Jadi kalau sekarang AHY itu menjadi menteri, ya saya kira bagi AHY dan SBY itu patut disyukuri. Jadi itu cara pandang orang tua yang sayang pada anaknya. Jangan ngomong-ngomong kalkulasi politik lagi ya, lebih pada itu ya. Tapi apakah jabatan menteri akan menguntungkan Demokrat secara politis? Ya dipastikan tidak. Sebab jabatan AHY ini kan hanya sampai tanggal 20 Oktober 2024 bersamaan dengan masa jabatannya dari Jokowi. Jadi kalau masa jabatannya itu 8 bulan lagi. Tetapi saya kira masa efektifnya mungkin pekan-pekan ini atau setidaknya bulan depan begitu ya. Sebenarnya pemerintahannya Jokowi itu sudah tidak efektif lagi. Apalagi kalau Jokowi taat azas. Dia dan kabinetnya itu kan tidak boleh mengambil keputusan penting dalam 6 bulan terakhir ya. Seperti itu kan biasanya aturannya sebelum masa masa jabatan berakhir itu 6 bulan, itu seorang incumbent itu ya nggak boleh ngambil keputusan apapun lagi. Yang ini kan dia sudah disebut outgoing presiden, atau kemudian dalam terminologi di Amerika disebut sebagai lemdak, bebek lumpuh gitu. Jadi sekarang ini AHY ya jadi pembantunya bebek lumpuh begitu. Secara praktis AHY juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia masih perlu belajar banyak saya kira dengan latar belakang dia seperti itu. Ini kan Kementerian ATR, Kementerian Teknis ini nggak mudah, walaupun dia cerdas, ini perlu waktu yang panjang dia untuk belajar. Tiba-tiba masa jabatannya sudah berakhir. Nah, bagi Demokrat, ya saya kira nggak ada gunanya kan, karena kan kita tahu bahwa pos-pos kementerian itu mengapa partai-partai politik itu berebut, ini kan berkaitan dengan untuk memanfaatkannya menambah pundi-pundi partai begitu ya, untuk menggerakkan mesin partai atau setidaknya elektabilitas partai. Tetapi kan sekarang pemilu legislatif juga sudah berakhir. Jadi sekali lagi ini benar-benar hanya pecah telur buat 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 AHY, atau semacam buang sial karena dia tidak jadi terus setiap kali mau punya jabatan begitu ya. Ini penting loh hal-hal semacam itu ya. Atau setidaknya untuk kurikulum vitae lah ya, pernah jadi menteri, karena memang kurikulum vitae-nya AHY ini kan sangat pendek, dia hanya sebagai seorang TNI yang sampai pangkatnya mayor dan kemudian tidak punya jabatan. Saya heran juga kenapa dia misalnya tidak masuk ke parlemen, karena padahal di parlemen itu kan sebenarnya kesempatan yang sangat bagus untuk magang sebelum dia masuk ke pemerintahan, di legislatif dulu baru ke eksekutif gitu. Jadi apa ya, semacam selain pecah telur ya ini magang buat AHY kalau nanti dia jadi menteri di kabinet berikutnya, itu andai kata Prabowo dan Gibran itu dinyatakan jadi pemenang dan bisa menduduki jabatannya. Ini penting saya sampaikan, bisa menduduki jabatannya karena lihat situasi politik yang tengah bergolak seperti saat ini. Tadi itu kalkulasi politis. Sekarang bagaimana dengan kalkulasi etis dan citra diri? Ini berkaitan dengan persepsi publik. Soal ini kan sangat penting ya bagi seorang politisi dan juga bagi parpol. Nah, yang ini Jokowi pasti jauh lebih menang banyak dibandingkan AHY dan SBY, karena justru AHY dan SBY itu rugi banyak ya. Jokowi sekali lagi itu berhasil menunjukkan kelasnya lebih tinggi dari SBY. Melalui AHY, Jokowi itu bisa menjadikan SBY sebagai subordinatnya. Dan dominasi keunggulan Jokowi ke atas SBY dan AHY itu akan berlanjut ketika nanti AHY itu jadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. AHY ini dalam kurikulum vitae-nya nanti bukan hanya pernah jadi pembantunya Jokowi, tetapi juga jadi pembantu Gibran. Saya kalau begini ini jadi ingat
Bahlil ya yang pernah ngecengin Tom Lembong ya. Ini salah satu co-captain timnas Amin kan, bahwa dia selalu membangga-banggakan bahwa dia hanya lulusan sekolah tinggi ekonomi, tetapi dia kalau dalam pencapaian kinerja katanya dia jauh mengalahkan Tom Lembong yang lulusan Harvard. Tapi itu klaim Bahlil yang saya kira perlu dicek ya. Benar apa ngibul gitu. Gibran atau ya nggak mungkin nggak Gibran langsung lah ya, pendukungnya itu bisa juga ngomong lulusan perguruan tinggi di Singapura bahkan dengan IP 2,3 itu yang nggak bisa melanjutkan untuk jenjang ke lebih tinggi lagi, jenjang S2, jenjang magister gitu, ternyata lebih hebat dari lulusan terbaik dari sejak SMA kan AHY ini ya, lulusan terbaik Taruna Nusantara, lulusan terbaik Akademi Militer. Dia juga pernah sekolah di sekolah prestisius di Singapura, ini Raja Ratnam School of International Studies, dan juga AHY itu adalah lulusan Harvard seperti Tom Lembong ya. AHY adalah lulusan John Kennedy School of Government di Harvard University. Nah, jadi bagi kita ditunjukkan di situ Harvard sekali lagi kalah dengan lulusan, kalau sekali ini lulusan Singapura dengan IP 2,3. Bagaimana dengan SBY? Citranya sebagai seorang demokrat dipastikan juga hancur karena bersekutu dan mendukung seorang tiran yang merusak demokrasi Indonesia dengan politik dinastinya yang melakukan berbagai kecurangan untuk menggolkan anaknya menjadi seorang wakil presiden. Saya sulit membayangkan ya ketika suatu hari nanti Pak SBY itu kembali diundang untuk berceramah di luar negeri, bicara tentang demokrasi Indonesia, apalagi kemudian kalau ditanya soal pemilu ya kan selama ini kan Pak SBY itu banyak diundang dalam forum-forum internasional. Coba bayangkan kalau nanti kemudian ada seorang penanya menanyakan bagaimana pandangan Pak SBY tentang politik Indonesia khususnya Pilpres 2024. Apa kira-kira jawaban Pak ini ya Pak SBY ya? Bagaimana dia menjawabnya? Jadi dari sisi politik, apalagi citra diri, reputasi politik SBY, AHY dan Demokrat dengan masuknya AHY ke kabinet Jokowi itu ya bukan mereka menang, tapi Jokowi yang menang banyak. Dia berhasil menunjukkan kelasnya lebih tinggi dibandingkan SBY. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.